Dari kelompok 6 akan membahas mengenai anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau yang disingkat APBD. APBD terdiri dari yang pertama, struktur APBD, yang kedua, siklus APBD, yang ketiga, proses penyusunan APBD, dan yang keempat, pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD. Struktur APBD. Secara garis besar, struktur APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Secara umum, belanja daerah dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, di mana yang pertama adalah belanja tidak langsung, yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti belanja pegawai, bunga, subsidi. B. Siklus APBD. Secara umum, siklus APBD memiliki persamaan dengan siklus APBN. Siklus APBD ini dimulai dari yang pertama, yaitu penyusunan dan pengajuan Raperda APBD. Yang kedua, pembahasan Raperda APBD oleh tim anggaran pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pelaksanaan APBD. Yang keempat, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan dan pengajuan Raperda APBD. Penyusunan dan pengajuan Raperda APBD ini proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, pendapatan prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan perda APBD. Dan yang keenam, penetapan APBD. Yang kedua yaitu pembahasan Raperda APBD oleh tim anggaran pemerintah daerah, yaitu berdasarkan pasal 104 dan pasal 105 Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan rancangan perda tentang APBD adalah sebagai berikut. Yang A, yaitu kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Yang kedua yaitu kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan perda tentang APBD sesuai ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang C yaitu pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang D yaitu pembahasan rancangan perda tentang APBD berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS. Yang D yaitu dalam pembahasan rancangan perda tentang APBD, kepala daerah dan atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan atau perubahan kegiatan atau subkegiatan dalam rancangan perda tentang APBD yang terdapat atau tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Pembahasan atau perubahan kegiatan atau subkegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
Yang E yaitu dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. Yang ketiga yaitu pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD ini terdiri dari 3, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. Yang kedua, kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perda tentang APBD dan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS. Yang ketiga, hasil pembahasan rancangan perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. 4 yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau PPAPBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Proses penyusunan APBD. Proses penyusunan APBD ini ada 6. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA, dokumen prioritas, dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang kedua yaitu pembahasan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD. Yang ketiga, penetapan nota kesepahaman KUA dan prioritas dan juga plafon anggaran atau PPA. Yang keempat yaitu penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD. Yang kelima yaitu PPKD melakukan kompilasi RKA SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Dan yang terakhir yaitu pembahasan RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dengan SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Hal-hal yang termuat dalam RKPD yaitu rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, lalu yang terakhir rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kebijakan Umum APBD atau KUA. Pedoman penyusunan APBD ada 4, yaitu yang pertama, pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, teknis penyusunan APBD, dan yang terakhir, hal-hal khusus lainnya. Prioritas dan plafon anggaran. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pedoman penyusunan RKA SKPD mencakup 5 hal, yaitu yang pertama,
PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaannya. Yang kedua, sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diterapkan. Yang ketiga, batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD. Yang keempat, hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. Dan yang terakhir, dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA, SKPD, analisa standar belanja, dan standar kesatuan harga. Rencana kerja dan anggaran SKPD. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD lah yang menyusun RKA SKPD. RKA SKPD disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran prestasi kerja. Penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka panjang menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD. Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran tersebut berjalan. Selanjutnya, pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD. RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Jika pada hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksinambungan, maka SKPD melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah SKPD sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda tentang APBD yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan kepada kepala daerah. Baiklah, sekian dan terima kasih.